Assalamualaikum Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab As-Saraf Al-Muyassar, saraf yang mudah, Taqribu Lamiyatil Af'al. Ini pendekatan dari Lamiyah Al-Af'al dari Ibnu Malik dengan metode yang mudah disertai dengan contoh-contoh, jadwal dan juga latihan-latihan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pembahasan tentang al-mizanu as-sarfi, timbangan-timbangan sarf, dan juga diajarkan di dalamnya bagaimana cara kita menimbang satu kalimat. Ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-af'alu. Al-af'alu itu bentuk jamak dari fi'lun. Ini jamaknya jamak taksir ya. Fi'lun af'al. Aqsamu al-fi'li, pembagian dari fi'il. Yanqasimul fi'lu min haitsul jumudi wat tasarrufi ila. Fi'il itu dari sisi tetap dan perubahan-perubahannya. Fi'il itu dari sisi jumud itu tetap, tidak mengalami perubahan. Tasarruf mengalami perubahan bentuk. Kita ulangi, fi'il itu dari sisi tetap dan bisa berubahnya. Yanqasimu itu terbagi ila kepada dua bagian. Yang pertama jamid, ila jamidin, fi'il yang jamid. Yang kedua mutasarrifin. Jadi kalau ditanya antum terkait dengan pembagian fi'il, maka antum tanya pembagian dari sisi mana? Kalau dijawab dari sisi tetap dan berubah-ubahnya, ya, itu maka dijawab ya kepada dua bagian. Yang pertama jamidin, fi'il yang jamid. Yang kedua mutasarrif, fi'il yang mutasarrif. Apa itu definisi atau batasan dari fi'il yang jamid? Fi'il yang jamid adalah wa huwa ma lazima suratan wahidatan. Fi'il yang jamid adalah fi'il yang lazima, menetapi. Ya, lazima menetapi, suratan wahidah, satu bentuk saja. Jadi bentukannya cuma satu saja. Contoh laisa. Ini fi'ilun madin. Fi'il mudhari'nya enggak ada, apalagi yang lainnya masdar, isim fa'il enggak ada. Itu laisa. Ya. Jadi fi'il jamid adalah fi'il yang apa? Menepati satu bentuk saja. Seperti laisa, menetapi madhi saja. Iya. Ta'al ini juga fi'il. Iya. Fi'il apa ini? Amr ya. Ta'ala, kita kalau memanggil seorang laki-laki ta'ala. Kalau seorang wanita ta'alai. Ta'alai kalau wanita. Ya binti, wahai anakku, ta'alai, kemarilah. Kalau kepada laki-laki, ya bni, ta'ala. Menetapi bentukan fi'il apa? Amar aja berarti ya. Kalau dua orang, ta'alaya, jamak ta'alau. Gitu. Nah, ini menetapi bentukan madhi. Kemudian fa innahuma la yatasarrafani ila ghairi hadza. Sesungguhnya contoh dua fi'il ini, laisa dan ta'ala, adalah dua fi'il yang tidak mengalami perubahan bentuk kepada bentuk selainnya, enggak ada. Laisa ya madhi saja, ta'ala ya fi'il amr saja gitu. Paham ini? Ada seperti itu ternyata fi'il. Yang kedua mutasarrifin, fi'il yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk. Bagaimana batasannya? Fi'il yang mutasarrif yaitu wa huwa ma yalzamu suratan wa huwa ma la yalzamu suratan wahidah. Fi'il yang mutasarrif adalah fi'il yang tidak menetapi satu bentukan saja. Ya, datang darinya bentukan-bentukan yang lain. Contoh qala, ini fi'il apanya? Madhinya, telah berkata. Yaqulu, fi'il apanya? Mudhari'nya, sedang berkata. Qul, katakanlah, ini fi'il apa? Amarnya. Bahkan ada di sana masdarnya qaulun. Ada orangnya, sifatnya qail. Ada yang dikatakannya maqul. Lengkap, banyak itu laqab. Iya. Kemudian yang kedua kada. Iya, kada fil mudhari' yakadu. Sebagian ada yang membagi lagi fi'il yang mutasarrif itu kepada dua bagian. Yang pertama yang tasarrufnya lengkap. Ada fi'il madhinya qala, mudhari'nya yaqulu, fi'il amriyah qul. Ada orangnya qail, ada masdarnya qaul,
ada yang dikatakannya si maf'ulnya makul ini yang tasarrufnya sempurna. Ada yang naqis tasarrufnya kada hanya mudhari'nya saja yakadu. Isim fa'ilnya dan kaid ada khilaf di antara ulama. Gitu. Jadi yang bertasarruf sendiri itu dibagi lagi oleh sebagian ulama. Ada yang tasarrufnya pecahan-pecahannya sempurna, ada semua hampir. Ada yang pecahannya cuma satu, madi dengan mudhari'nya saja misalkan. Ya. Ya itu ya, sekedar tahu. Jadi fi'il itu ada yang jamid dan mutasarrif. Apa itu fi'il yang jamid? Fi'il yang menetapi satu bentukan saja, apakah madhi saja atau mudhari saja atau apa? Amr saja. Kalau yang mutasarrif ya datang pecahan-pecahan yang lainnya. Wa yanqasimu min haitsu zamani ila, adapun pada kaitannya dengan waktu, maka fi'il terbagi lagi kepada pembagian yang lain. Ya. Jadi terkait dengan waktu, fi'il itu terbagi kepada 3 waktu. Yang pertama madin. Ya. Jadi fi'il pada kaitannya dengan waktu terbagi kepada 3 bagian. Fi'il pada kaitannya dengan waktu terbagi kepada berapa fi'il? 3. Yang pertama madin, sudah lewat. Iya kan? Yang telah lewat. Qara'a, telah membaca. Dan mudhari', contohnya yaqra'u, sedang membaca. Iya. Amr, kemudian amr, iqra, bacalah. Kalau madin kaitannya dengan waktu kapan? Ya, qara'a ya. Kalau mudhari' yaqra'u kaitannya waktunya dengan waktu sekarang atau yang akan datang. Kalau amr, iqra, bacalah, kaitan waktunya ya akan datang. Iqra, masa belum disuruh sudah baca? Antum lagi ngajar ada misalkan salah seorang santri antum baca, belum disuruh baca kok baca? Nanti sabar dulu, gantian. Jadi fi'il amr kaitannya dengan waktu yang akan datang pasti itu, iya kan? Iya. Nah itu. Wa yanqasimu min haitsu ta'addi wal luzumi ila. Nah, kemudian pada kaitannya dengan butuh tidaknya dia kepada maf'ul, objek. Ta'addi itu yang butuh maf'ul. Kalau luzum itu tidak butuh kepada maf'ul. Jadi kita ulangi, wa yanqasimu min haitsu ta'addi wal luzumi ila, dan fi'il itu pada kaitannya dengan muta'addinya dia dan lazimnya dia kepada 2 bagian. Ya, ini penting ini bagi khususnya baru-baru belajar. Jadi yang namanya fi'il kadang cukup dengan fa'ilnya saja. Kadang tidak cukup dengan fa'ilnya saja, masih butuh kepada objeknya, maf'ulnya gitu. Nah itu ya. Paham ini? Jadi fi'il pada kaitannya dengan ta'addi, butuhnya dia dan luzumnya, tidak butuhnya dia kepada maf'ul, terbagi kepada berapa bagian? 2. Yang pertama lazim, fi'il yang lazim. Apa itu definisi fi'il yang lazim? Kalaupun antum enggak menghafal, ya di sini definisinya minimal faham. Wa huwa maktafa bil fa'il. Fi'il yang lazim adalah fi'il yang sudah cukup sempurna dengan fa'ilnya saja, tidak butuh kepada objek, enggak butuh kepada maf'ul. Contoh dzahaba Sa'idun. Sa'id pergi, sempurna belum kalimatnya? Dzahaba Sa'idun, sempurna. Nama Zaidun, tidur, Zaid tidur, sempurna belum? Sempurna. Nah, cukup kan dengan fa'ilnya. Dzahaba di situ fi'lun madin, Sa'idun fa'ilnya marfu, ya dengan dhammah. Ya. Jadi fi'il yang lazim adalah apa? Fi'il yang sudah sempurna dengan fa'ilnya, tidak butuh kepada objek atau maf'ul bihnya. Lawannya muta'addin. Apa itu fi'il yang muta'addin? Batasannya wa huwa ma jawazal fa'ilu ila maf'ulin bih. Ya, fi'il yang muta'addi adalah fi'il yang jawazal fa'ilu, fa'il subjek, jawaza ila maf'ul bih. Ya, sampai kepada maf'ul bih. Sampai kepada maf'ul bih. Ya. Berarti ini fi'il yang muta'addi tidak cukup sekedar dengan fa'ilnya, subjeknya, masih butuh kepada apa? Objeknya, maf'ul bih. Itu harus ketahui itu. Ya, karakter-karakter fi'il ini. Sehingga kalau antum misalkan bikin akala nih, sekarang ini akala. Akala artinya apa? Akala, makan. Akala ini muta'addi atau lazim? Muta'addi. Sehingga kalau antum bikin kalimat akala Zaidun, Zaid makan, sempurna belum? Belum, harus dikasih apa? Maf'ulnya. Akala Zaidun apa misalkan? Al-khubza, apalagi? Ya, al-gorengan.
Apa makli ya? Yang digoreng itu. Makliyat ya. Apa? Pak Adon? Jangan akala misalkan darojatan nih. Bener sih mansub darojatan tapi motor, masa Zaid makan motor gitu. Kecuali permen motor gitu. Ya itu paham ya. Tapi kalau misalkan ini tertawa itu lazim atau tadi? Tertawa. Lazim. Sehingga kalau dikatakan dhahika Zaidun, Zaid tertawa. Sempurna belum? Sempurna. Itu harus diketahui karakternya. Jangan nanti misalkan dhahika Zaidun Amrun, Zaid menertawakan Amr, salah. Ya fiilnya beda lagi, menertawakan dengan tertawa itu. Ya apa itu fiil yang muta'addi? Yaitu fiil yang fa'il objek itu ya butuh kepada maf'ul bih, sampai kepada maf'ul bih. Contoh jalasa Sa'idun al-ulama'a. Beda jalasa dengan jalasa. Kalau jalasa duduk, kalau duduk muta'addi atau lazim? Lazim. Jalastu misalkan. Iya, jalastu saya duduk fil masjid, di masjid. Enggak butuh kepada objek. Kalau jalasa bermajlis, ini butuh kepada maf'ul bih. Jalasa Sa'idun al-ulama, Sa'id bermajlis kepada para ulama, dengan para ulama. Nah ini muta'addi. Au ila maf'ulaini, yang muta'addi ini ada yang butuhnya kepada satu maf'ul, seperti jalasa Sa'idun al-ulama, atau daraba Muhammadun kalban, Muhammad memukul kalban, anjing ya. Ada juga yang butuhnya kepada dua maf'ul. Au ila maf'ulain, atau butuhnya kepada dua maf'ul objek. Contoh ya, hasibtu darsa sahlan, aku mengira pelajaran ini sahlan, mudah. Ya, hasib itu dari hasiba dengan ana, jadi hasibtu. Aku menyangka ad-darsa pelajaran ini sahlan, mudah. Maf'ulnya ada dua ya kan? Yang pertama ad-darsa pelajaran, yang kedua sahla. Nah, nanti akan ada insyaallah itu. Ya. Contoh yang berikutnya, a'taitu thaliba kitaban, aku memberi siswa itu kitaban, sebuah kitab. A'ta. Jadi nanti ada fiil-fiil yang memang dia butuh kepada dua maf'ul. Seperti a'ta juga, memberi. Kan kita dalam bahasa kita juga sama. Aku memberi Zaid, berhenti situ sempurna belum? Ya memberi apa? Aku memberi Zaid 1 kilo emas misalkan. Ya. Harus sempurna. Bikin contohnya yang kira-kira bikin melek gitu ya. Ya, paham ini? A'taitu thaliba kitaban, aku memberi kepada Zaid sebuah kitab. Ya. Itu. Ada juga au ila thalathati maf'il, ada fiil yang butuhnya kepada 3 maf'ul sekaligus. 3 maf'ul. Contohnya akhbartul mutakhasimina as-sulha khaira. Aku beritakan kepada orang-orang yang berseteru bahwasanya as-sulha perdamaian itu khair, lebih baik. 3 maf'ulnya. Yang pertama al-mutakhasimin, yang kedua as-sulha, yang ketiga khaira. Sekedar tahu aja lah. Insyaallah nanti yang seperti ini ada juga tempatnya nantilah. Jadi yang muta'addi itu ada yang muta'addi kepada 1 maf'ul, ada yang kepada 2 maf'ul, ada juga yang kepada 3 maf'ul lah itu. Paham ini ya, lazim dan muta'addi. Iya. Kemudian wa yanqasimu min haitsu tawkidi bin nuni ila. Nah, ini mungkin agak tinggi dikit nih. Kemudian pembagian yang lain dari sisi bisa tidaknya fiil itu dikasih penekanan dengan nun, yang sering disebut dengan nun taukid, nun yang didatangkan untuk menekankan makna fiil. Iya. Dari sisi bisa tidaknya fiil itu dikasih penekanan dengan nun, itu terbagi kepada 2 bagian yang lain. Yang pertama, ma la yajuzu taukidu bin nuni mutlaqa. Yang pertama adalah fiil yang la yajuzu, tidak boleh taukidu ditaukidi, dikasih penekanan bin nun dengan nun secara mutlak sama sekali. Apa fiilnya yang enggak boleh dikasih nun taukid? Al fi'lul madhi. Sehingga misalkan kayak gini ya. Daraba Zaidun Muhammadan. Daraba Zaidun Muhammadan. Kita kepengen makna benar-benar memukul, enggak boleh ke sini. Darabanna Zaidun Muhammadan, enggak boleh. Kasih qad aja gitu misalkan. Enggak boleh darabanna ya, fi'il mudhari daraba kasih nun. Fi'il madhin ya. Fi'il madhin daraba enggak boleh kasih tanwin. Darabanna misalkan. Jadi kalau nun taukid ini enggak boleh masuk pada fi'il apa?
Fi'il madhi enggak boleh. Yang kedua ma yajuzu taukidu bin nun. Ya, kita tulis ya, agak buyang. Ya. Doroba semuanya hafal kan mananya? Doroba Zaidun. Yaudah, pukul anjing aja wis. Ya, orang. Ya. Doroba. Kita kepengen memberi penekanan pada mana doroba. Enggak boleh dikatakan misalkan siapa? Dorobanna. Dorobanna Zaidun Alban. Dorobanna enggak boleh. Kenapa rasanya? Ini fi'il madhi, fi'ilun madhi. Enggak boleh kasih nun taukid, enggak boleh. Itu. Sekarang yang kedua, ma yajuzu taukidu bin nun. Fi'il yang boleh ditaukidi dengan nun. Ya. Thaqilatan kanat atau khafifah. Apakah nun taukid thaqila atau khafifah? Nun taukid itu ada dua ya, perhatikan. Yang pertama nun taukid yang kayak gini. Tasydid sukun. Ya. Ini namanya nun taukid thaqila yang berat. Tasydid. Ini khafifah yang ringan disukun. Maknanya sama, penekanan juga. Lihat. Ma yajuzu taukidu, yang kedua adalah fi'il yang boleh ditaukidi dengan nun tsaqila atau nun taukid khafifah. Fi'ilnya fi'il apa? Wa huwal mudhari. Jadi fi'il mudhari yang bisa dikasih taukid. Nanti ada rinciannya, bukan di sini sepertinya. Kalau Anda masukkan Anda tembuyang. Contohnya ya. La ukrimanna. Boleh. La ukrimanna Zaidan. Tadi akan ukrimu Zaidan. Aku memuliakan Zaid. Aku memuliakan Zaid. Ukrimu. Aku akan memuliakan Zaid kan? Ukrimu, aku memuliakan Zaid. Ini antum pengen sungguh-sungguh gitu. Iya. Maka dikasih la ukrimanna taukid ya. La ukrimanna. Sumpah maksud Zaidan. Ada sumpahnya ini. Asli wallahi. Di sini la ukrimanna tuh. Sungguh demi Allah aku akan benar-benar memuliakan Zaid. Boleh fi'il mudhari. Ada sih rinciannya nanti supaya bukan di sini gitu. Di sini la ukrimanna dhaifa, sungguh-sungguh aku akan apa? Memuliakan tamu. Fi'il mudhari kan ukrimu. Contoh yang lain, la adribanna kalban, sungguh-sungguh akan saya pukul anjing itu. Fi'il mudhari kan adribu. Nanti fi'il mudhari ini kalau sudah bergandengan dengan nun taukid di fathah akhirnya ya. La ukrimanna, la adribanna, bukan katanya adribu kalban, dari adribanna, la adribanna kalban. Itu nantilah insyaallah. Wal amr juga yang bisa dimasukin nun taukid selain fil mudhari, fil amr bisa. Fil amr enak, mudah, silakan dikasih. Seperti unsur akhaka, tolong temanmu, unsuranna akhaka. Benar-benar tolonglah saudaramu, dia sedang dalam keadaan susah misalnya. Nih, pukul anjing itu, idrib kalban. Benar-benar pukullah anjing itu, idribanna kalban atau idriban boleh. Jadi yang penting antum tahu bahwasanya dari sisi bisa tidaknya dikasih nun taukid, fi'il itu ada dua fi'il. Yang pertama fi'ilun madhin tidak bisa ditaukidi sama sekali. Yang kedua fi'il mudhari bisa, itu ada rinciannya nanti. Kemudian fi'il amr sudah, fi'il amr semuanya bisa ditaukidi. Kalau ijlis ditaukidi apa? Ijlisanna atau ijlisan boleh. Kul apa tadi? Kul tadi apa? Kul ya kulanna jadi kan? Kulan gitu. Keluar lagi baunya. Ya. Ya. Sudahlah sekedar tahu dulu ya. Ada pembahasan yang kalau dipanjang lebarkan jadi buyang gitu kan. Jadi nanti aja dulu. Ada rinciannya itu. Wa yanqasimu min haitsu sihhati wal i'lali ila, kemudian pembagian yang lain dari sisi sahih dan i'lalnya. Kalau sahih itu tidak ada huruf illahnya. Huruf illah ada berapa? 3 kan? Alif, waw dan ya. Jadi dari sisi ada tidaknya huruf illahnya, maka fi'il itu terbagi lagi kepada 2 bagian. Yang pertama sahihin, fi'il yang sahih. Apa itu fi'il yang sahih? Wa huwa ma khalat usuluhu min ahrufil illah. Huruf yang sahih adalah
huruf. Fi'il yang sahih adalah fi'il yang huruf-huruf aslinya kosong dari huruf-huruf illah yang 3. Huruf yang sahih adalah huruf lagi. Fi'il yang sahih adalah fi'il yang huruf-huruf aslinya kosong dari huruf illah, kosong dari alif, kosong dari waw, kosong dari ya. Contohnya kataba. Kalau ditanya ini kataba ini fi'il yang mu'tal atau sahih sih? Kalau mu'tal ada huruf illahnya, kalau sahih enggak ada apa? Sahih. Kataba enggak ada alif, enggak ada waw, enggak ada ya. Nah, itu. Nanti lawannya sahih mu'tal. Kalau mu'tal itu ada huruf huruf illahnya, alif, waw, dia atau dua di situ kumpul kadang huruf illahnya. Ya, itu difahami ya istilah-istilah kayak gini ya. Wa yanqasimu as-sahihu ila. Yang sahih ini dibagi lagi. Ini jangan Bu yang kadang sebenarnya orang sudah dibagi lagi aduh. Ya. Jadi empat ini. Jadi yang sahih itu apa tadi? Fi'il yang huruf-huruf aslinya kosong dari huruf illah. Yang sahih sendiri ada pembagian yang lain. Dibagi lagi yang sahih ini kepada 3 bagian. Yang pertama salim. Salim di sini apa Pak Don? Selamat ya, bukan Pak Salim ya. Salim. Ya. Yang selamat. Ya, kalau secara bahasa kayak gitu. Adapun maksudnya di sini dalam istilah as-sarfiyyin adalah wa huwa ma salimat usuluhu min ahrufil illah wal hamzati wat tad'if. Ya, fi'il yang salim adalah fi'il yang huruf-huruf asalnya selamat dari masuknya huruf illah, selamat dari masuknya hamzah, selamat dari pentasdidan. Nasara. Ini fi'il yang sahih. Macamnya apa? Salim. Kenapa? Enggak ada huruf illah, enggak ada hamzah, enggak ada tasydid. Beres. Ya. Paham ini? Ya. Kemudian ba yang kedua mudha'af. Ya, mudha'af. Yang ditasydid mudha'af ini. Ya. Ini juga mudha'af termasuk apa? Sahih. Wa huwa imma tsulatsiyah. Mudha'af itu ada dua. Imma tsulasi, kadang mudha'af ini terjadinya pada fi'il yang tsulasi yang hurufnya ada 3. Kapan dikatakan mudha'af? Fa huwa ma'inuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Yaitu fi'il tsulasi yang hurufnya 3, yang ain dan lam fi'ilnya Anda sudah tahu ain fi'il mana, lam fi'il mana. Kalau ain fi'il itu mana? Bagian awal, tengah atau akhir? Tengah. Lam akhir. Oh, masyaallah. Jadi mudha'af yang tsulasi adalah apa yang ain dan lamnya sejenis hurufnya, sama hurufnya. Contoh madda. Ini namanya apa? Mudha'af. Sahih jenisnya mudha'af. Madda itu sih madada aslinya. Cuma kepengen peleburan, maka dal yang pertama disukun, mau dilebur madda. Karena itu lebih ringan. Mana yang lebih ringan? Madada dengan madda. Enak madda. Ya. Nanti kadang dipecah lagi. Ketika disandarkan kepada anak, madadtu gitu, dipecah lagi. Iya. Nah itu mudha'af. Paham ini mudha'af? Apa itu? Ya, mudha'af yang tsulasi adalah apa yang huruf ain dan lamnya satu huruf gitulah, satu jenis. Banyak kok. Dhalla, apa lagi? Iya, kalau shalla ada alifnya kayak shalla. Fala saddaqa ala shalla. Itu bukan 3 huruf. Sadda, betul. Ya, apa lagi? Zalla. Apa lagi? Qalla, marra. Ya. Manna, ada enggak? Ada. Manna. Sampai jangan asal-asalan gitu ya. Manna yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Ya. Kadang mudha'af ada yang rubai, yakni dari fi'il yang rubai yang hurufnya ada 4. Apa itu mudha'af yang rubai? Wa huwa makanat fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wa 'ainuhu wa lamuhu tsaniyah min jinsin. Mudha'af ada rubai adalah apa yang fa-nya
Antum fa tahu kan? Apa di bagian mana? Tengah, awal atau akhir, Pak? Awal. Wa huwa makanat fa'uhu, yaitu fi'il yang fa-nya huruf awalnya dan lam yang pertama, huruf awal dan lam yang pertama min jinsin, satu jenis. Apanya tadi yang satu jenis hurufnya? Fa dengan lam yang pertama sama hurufnya. Kemudian ain dan lamnya satu jenis juga. Contoh zalzala. Di sini mana fa-nya? Zalzala. Zai kan? Kemudian mana lam pertamanya? Za juga, ya kan? Itu kan zalzala fa'lala, itu dulu. Zalzala apa? Fa'lala. Itu fa-nya dengan lam yang pertamanya za sama. Kemudian ainnya dan lam yang kedua apa? Lam. Zalzala. Apa lagi? Qalqala. Apa lagi? Damdama. Hamda beda itu. Hurufnya beda. Waswasa sama gitu. Hamda beda lagi ya. Waswasa. Apa lagi? Ayo. Yang penting jangan ngarang diri. Ban-bana apa enggak tahu. Ya ada fadamdama alaihim. Ya. Apa lagi? Gharghara, sakaratul maut kan? Gharghara. Ya itu mudhaf yang rubai. Ya, fahamin ya, insyaallah ya. Kalau ditanya, ya. Zalla tadi, itu sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal? Macamnya apa? Mudhaf gitu. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, mahmuz. Ya, mahmuz dari hamzah. Ada hamzahnya mahmuz. Padanya ada hamzah. Wa huwa makana ahadu usulihi hamzah. Makana ahadu usuli hamzatan. Mahmuz adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya ada hamzahnya. Contoh akhadha. Ini mahmuz. Ini mahmuzul fa. Hamzahnya pada fa-nya kan, akhadha pada awalnya, ya kan? Sa'ala, mahmuz apa ini? Mahmuzul ain, ainnya yang ada hamzahnya. Qara'a, ini mahmuzu al-lam, lamnya yang ada hamzahnya. Paham ini? Itu mahmuz namanya. Yang kedua mu'tal baru ini. Kita sampai berapa ini? Setengah 9. Tanggung ya. Juga selesaikan aja lah bagian ini. Nanti tinggal mu'tal ya, kadang-kadang yang mu'talnya ini. Ya mu'tal ini. Ya. Sudah paham kan yang sahih kan? Iya. Jadi sahih itu ada berapa macam? Yang 3. Pertama salim, mudha'af, mahmuz. Sekarang yang mu'talnya wa huwa makana ahadu usulihi harfa illah. Mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya ada huruf illahnya. Ya, alif, waw ataupun ya. Wa yanqasimul mu'tallu ila yang mu'tal ini ada pembagiannya, terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama misalin. Apa itu misal? Wa huwa ma'tallat fa'uhu, yaitu apa yang fa-nya, kalau fa itu mana? Awal, tengah, awal. Apa yang awalnya fa-nya adalah huruf illah. Jadi setiap fi'il yang awalnya huruf illah maka dia disebut misal, mu'tal dengan jenis misal. Contoh wa'ada, menjanjikan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ya. Wa'adakumullahu maghanima katsira, banyak itu. Ya. Wa'ada, mudhari'nya ya'idu. Wa'ada. Ini apa? Wa'ada ini mu'tal atau sahih? Ya, jenisnya misal. Kenapa? Karena huruf ilahnya di awal pada fa-nya. Ya isa juga. Ya isa itu putus asa. Ya isa, ya asu. Wala tai'asu ya min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun. Ya isa putus asa. Ya. Jadi ya isa ini fil apa, Pak Don? Fil madin. Jadi fil madin juga ada yang awalnya ana itu ada. Cuma nanti insyaallah di tempatnya bagaimana cara membedakannya antara ya yang dia fil mudhari dengan ya yang fil madhi ya. Fil madhi dia mudharinya ya asu. Ya bisa juga ya ibasu, ya bisa kering. Ya yang kedua ajwaf. Ajwaf tuh jauh tengah gitu. Wa huwa ma'tallat ainuhu, apa yang tengahnya ainnya huruf illah. Ini ajwaf.
Qala berkata, sara berjalan, apa lagi? Nama, soma, apa lagi? Lama, apa lagi? Banyak kok. Iya. Itu ajwaf namanya. Iya. Kemudian ketiga naqis. Wa huwa naqis wa huwa ma'tallat lamuhu, apa yang lamnya huruf illah. Lamnya berarti huruf akhirnya ya. Ghaza berperang, yaghzu mudhari'nya. Ghaza bil mad. Rama melempar. Fil mudhari'nya yarmi, rama. Ini namanya apa rama ini? Mu'tal atau sahih? Jenisnya apa? Kenapa? Huruf ilahnya di akhir. Itu aja. Huruf ilahnya di awal, misal, di tengah ajwaf, di akhir naqis. Nah, kemudian yang dal, lafifun makrun, lafifu mafruq, lafifu mafruq. Ya. Lafif mafruq adalah wa huwa ma'tallat fa'uhu wa lamuhu. Huruf ilahnya dua kalau lafif tuh. Lafif pun double. Nah, double. Mafruq itu dipisah. Jadi huruf ilahnya dua, cuma ada pemisah tengahnya huruf sahih gitu. Lafif kan double, mafruq dipisahkan. Jadi huruf ilahnya dua, cuma dipisahkan dengan huruf sahih. Makanya di sini dikatakan wa huwa ma'tallat fa'uhu wa lamuhu. Lafif mafruq, lafiful mafruqun adalah apa yang fa-nya dan lamnya huruf illah. Ya, wafa adalah apa? Menunaikan janji. Waliya bisa memimpin dan bisa memanah yang lain. Wafa di sini lafif mafruq. Kenapa? Karena antum lihat fa-nya wawu huruf illah. Ya kan, lamnya alif bengkok huruf illah juga. Ini namanya apa? Lafif mafruq. Dipisahkan antara dua huruf illahnya dengan apa? Huruf sahih fa. Waliyah juga demikian, wawu huruf illah, ya-nya huruf illah. Ya, maka dia disebut lafif mafruq. Waqa, apa itu? Waqa menjaga, waqa lafif mafruq. Kenapa? Fa-nya dan lamnya huruf illah. Itu. Ini penting istilah-istilah ini. Yang berikutnya lafif makrun. Kalau lafif makrun, lafif huruf ilahnya dua, makrun gandengan huruf ilahnya, enggak dipisahkan. Wa huwa ma'tallat 'ainuhu wa lamuh. Lafif makrun adalah apa yang ain dan lamnya huruf illah semua. Contoh rawa meriwayatkan, hawa menginginkan. Iya. Nah, ini lafif apa? Makrun. Lihat wawu dengan alifnya. Iya, datang berturut-turut. Ain dan lamnya huruf illah semua. Ya. Ini fi'il. Jadi fi'il yang mu'tal ada berapa macam? Ya 5. Misal, ajwaf, naqis, lafif mafruq, lafif makrun. Wa tazidul asma'u 'alal fi'li biqismaini akharaini huma. Adapun kalau isim, ya, ini kan fi'il ya. Kalau isim nambah. Ya, dengan dua yang lain. Kalau isim ada dua yang lain ditambahkan lagi. Kalau isim mu'tal fa wal ain. Fa dan ainnya ada yang mu'tal. Kalau isim ada wailun, celaka. Wailun di sini isim wailun. Ada tanwinnya kan? Wailun. Di sini antum lihat wawu dan ya. Wawu kan apanya fi'il? Fa-nya fi'il. Ya ainul fi'il. Wailun. Ya. Kalau fi'il enggak ada ya yang seperti ini, fa dengan ainnya huruf illah enggak ada. Kalau isim ada wailun. Atau mu'tal fa-nya wal ainnya wal lam, semuanya mu'tal semua ada. Kalau isim ya. Mu'tal fa-nya, ainnya dan lam. Contohnya wawun, wawu. Wawunya huruf illah, alif huruf illah, wawunya huruf illah. Itu tambahannya. Kemudian mulahadzah, catatan perhatian, huruful illah tusamma hurufa maddin. Huruf-huruf illah berapa tadi jumlahnya? 3, alif, wawu dan ya. Itu disebut dinamakan dengan huruf mad. Kapan? Nah, jadi ketika ada huruf illah enggak mesti disebut huruf mad. Ya. Jadi huruf illah disebut huruf mad ketika idza kanat harakatu ma qablaha munasibatan laha. Huruf illah disebut dengan huruf mad apabila harokat sebelum huruf illahnya selaras dengan huruf illah. Sekarang kalau alif yang selaras dengan alif harokatnya apa? Fathah. Wawu apa yang selaras dengan wawu? Dhammah. Ya apa yang selaras dengan ya? Ya, pokoknya kalau ada alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, itu mad namanya. Paham? Ya, itu maksud dari ucapannya di sini.
Huruf illah disebut dengan huruf mad apabila harokat sebelum hurufnya itu selaras dengannya. Contoh nuhiha. Nu itu huruf wawunya itu huruf mad. Kenapa wawunya disebut mad? Sebelum wawunya ada dhammah. Hi itu juga ya mad. Kenapa? Karena sebelum ya-nya ada apa? Kasroh. Ha alif itu mad. Kenapa? Sebelumnya ada ya. Wa tusamma hurufa linin, dan disebut dengan huruf lin, huruf ilah ini. Kapan? Nah, idza sukinat, jika ya-nya wawunya idza sukinat, jika ya dan wawunya disukun. Wan fataha ma qablaha, dan sebelumnya fathah. Baitun. Ini lin namanya. Ya ini lin yang sering kita sebut madlin. Thawbun, ada wawu sukun sebelumnya fathah. Pokoknya kalau ada wawu sukun, ya sukun sebelumnya fathah itu lin namanya, huruf lin, bukan huruf mad. Kalau huruf mad harus selaras harokatnya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, la takunu fa'ul fi'li alifan. Li'anna al-alifa sakinah wa la yubda bisakin. Nah, perlu antum ketahui di sini ya. La takunu fa'ul fi'li alifan. Yang namanya fa'il itu huruf yang mana? Pertama. Ya, fa'il enggak mungkin alif, enggak mungkin. Enggak ada. Fa'il itu alif. Anda harus dibedakan ya alif dengan hamzah ya. Iya. Beda hamzah dengan alif. Kalau hamzah kan ada dua, hamzah qata' seperti ada Ahmad, ada hamzah wasal. Ya. Seperti apa contohnya hamzah wasal itu? Ibnun misalkan, hamzah wasal. Iya. Jadi kalau alif beda. Alif ini enggak mungkin di awal. Kenapa? Li'annal alifa sakinatun. Karena alif itu mesti sukun. Seperti qala setelah qaf itu alif sukun ya. Apalagi contohnya tadi kan Roma itu sukun. Wala yubda bisakin, dan tidak mungkin memulai kalimat dengan sukun. Jadi kenapa? Enggak mungkin ada satu kalimat awalnya alif, karena alif itu melazimi sukun, mesti sukun. Enggak mungkin diharokati selamanya. Ya karena dia mesti sukun, ya maka tidak ada alif di awal. Enggak ada di awal, di tengah atau di akhir. Kalau ada alif di awal ya susah bacanya, dia sukun. Jadi harus dibedakan antara hamzah wasal dengan hamzah dengan alif. Kalau hamzah wasal ada di awal ditulis. Kalau hamzah wasal kan ketika di awal dibaca, ketika di tengah ada sebelumnya huruf-huruf kan nggak dibaca, ya kan? Antum yang ketahui kan al-masjid hamzah wasal ya, yang antum ketahui kan? Al-masjidu. Ya, al-masjidu. Ini bisa di awal, ini hamzah wasal dan alif. Kalau alif di tengah seperti qala, atau di akhir seperti Roma. Ini alif, ini gak bisa diharokati selamanya, menetap sukun nih. Ya, alif bengkok kah, alif kayak tongkat kah, ya. Insyaallah. Itu. Tadrib ini PR. Tadrib latihan istakhrij mimma yali, keluarkanlah dari kalimat-kalimat berikut ini al-af'ala al-lazimah, fi'il yang lazim mana, wal muta'addiyah yang muta'addi mana. Setelah itu thumma bayyin al-mutasarrif minha wal jamid, kemudian jelaskan mana fi'il yang mutasarrif dan jamid. PR ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua yubayyin, yang keduanya, soal yang keduanya. Bayyin naw'al fi'li sahih fi ma yali. Jelaskan macam fi'il yang sahih berikut ini, macamnya apa. Kemudian bayyin naw'al fi'il mu'tal fi ma yali. Jelaskan macam fi'il mu'tal berikut ini. Mu'talnya jenisnya apa? Cukup dulu ya di sini ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Enggak ada. Ya, cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.